tugas orang tua yang paling berat itu mendidik, bukan nyekolahkan anak, bukan. Karena menyekolahkan anak membayar SPP tok, Pak. Ya, jadi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sepakati tentang prahara tadi, konflik rumah tangga, sepakati dulu ininya. Yang kita sepakati jadi acuan solusinya. Yang kedua orangnya yang menjadikan solusi. Baru yang ketiga kalau di dalam syariat itu ya hakim terakhir itu. Tapi kalau bisa nggak sampai hakim, sampai di orang yang kita tunjuk untuk di situ. Tapi yang mau saya diskusikan itu justru sebelum terjadi itu. Kenapa tadi saya sampaikan? Sekarang cara berpikirnya ketika hari ini jenengan mungkin punya konflik, punya problematika keluarga yang jenengan hadapi, jangan sampai diturunkan lagi kepada anak-anaknya panjenengan. Jangan sampai. Cukup sampai di sini. Terima kasih ya kan. Wassalamualaikum. Cukup sampai di jenengan saja. Jenengan kemudian bagaimana? Wah, kalau yang ini caranya aku main golek mantu berarti sing kriteria. Saya pernah menjodohkan orang ceritanya. Nah, kemudian teman saya itu kebetulan sales ya, sales. Selama ini hampir semua ketika mendatangi orang itu ya, nah koke lah kawan, yang ditanya mesti kerjanya. Ya. Nah, kebetulan dia saya ngomong wis mas ngene wae yo tak temuke karo orang tuanya, setelah itu jenengan monggo diatur sendiri. Yang penting saya ketemu orang tuanya sudah, ketemu calonnya sudah gitu kan. Setelah itu monggo diskusi, saya nggak ikut-ikut setelah itu. Dan dia ngomong kayak gini, saumur-umur aku yang kono ditakoni salate priye. Ngajine kaya apa? Aku dikirim rekaman ngajine. Masih ada rekamannya di depan saya. Loh iya. Nah, kira-kira jenengan kepikiran enggak yang kayak gitu? Nah ini kenapa harus ada suami dan istri, ada bapaknya supaya rembukannya penak gitu loh. Karena apa? Ini pondasi. Urusan sholat, urusan pondasi. Nanti biasanya nih contoh lagi pondasi ya, pondasi. Kalau kita sudah bahas tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Ini surat paling berat untuk seorang bapak karena tugasnya bapak itu memastikan tidak sampai terjadi ahlinya, keluarganya itu dekat api neraka. Dekat aja nggak boleh. Ini tugas bapak yang paling berat. Tugas orang tua yang paling berat itu mendidik, bukan nyekolahkan anak, bukan. Karena menyekolahkan anak membayar SPP tok, Pak. Yo karo seragame tak kadang. Cuma urusan mendidik itu kan enggak gampang 24 jam. Benar enggak? Kadang duitnya yo metu akeh, kadang yo orang urusan mendidik. Nah, kalau bapak urusannya menjaga dari api neraka, maka semua aktivitas yang akan menyebabkan keluarga saya masuk api neraka harus saya cegah. Kayak misalkan rumah ini kebakaran ya, yang saya harus selamatkan dulu itu apanya? Hartanya atau keluarganya? Keluarganya. Kalau perlu ditendang ben metu njobo ora kena geni, ya akan dilakukan. Bener enggak? Lah ngarang cepetan Pak, tarik bayi itu Pak balangke. Saking cepete. Kan begitu, saking cepete. Sama urusannya itu. Lah ini dicontohkan pada sahabat. Apa pernah ada nih kalau jenengan ada yang sudah punya mantu? Ada? Ada ya. Waktu pertama kali jenengan misalkan mantu kemudian esok-esok bermantenan anaknya jenengan gugah ra ben salat subuh nang masjid mantune dan mantune lanang Seturung mungkin ya saya ya. Nah ini beda. Sahabat dulu itu ada yang sampai dipisah itu gara-gara sampai meninggalkan satu sholat. Seorang mertua itu gugah mantune sholat. Nah, repun Bu. Nah, ini karena ya makanya saya ngajak jenengan tadi di awal ya sampaikan. Kalau urusan kita itu urusan surga neraka,
kita serius bahwasanya urusannya semua kehidupan kita harus kita diskusikan, kita pastikan tidak tidak terjatuh ke neraka. Yo serius. Ya orang masalah sini-sinan. Kayak isin terusan keluargaku bablas tekan kono urusannya wis do, bener. Maka dia akan melakukan sholat. Anak pun begitu. Coba saya tanya. Jenengan itu kalau pernah ngitung enggak, sebenarnya kita itu disuruh nyuruh anak sholat itu berapa kali? Yang menarik dari kata bersabarnya kita di dalam menyuruh anak sholat dalam Quran surat Al-Baqarah, nanti cek sendiri ya, ayat 20 kalau tidak salah atau 21, nanti cek sendiri. Bahwasanya Allah menggunakan kata sabar yang tidak biasa. Kalau yang lainnya terminologi sabar itu kan bisa pakai wasbir, isbir, ya, itu sama-sama sabar. Tapi untuk sholat ini Allah menggunakan kata wastobir dan tok marbutohnya. Kenapa kok wastobir? Ya karena ini butuh kesabaran yang tidak biasa. Coba bayangkan ini kalau disinkronkan dengan hadis Rasul tentang 7 tahun itu disuruh sholat, 10 tahun suruh mukul kalau tidak sholat. Berarti ada waktu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun setiap hari juga sholat itu minimal 5 kali. 5 kali kali 3 tahun. Berarti berapa? Berapa kali jenengan harus berbusa-busa? Berapa? 5 kali berapa? 365 kali kayak kepo. Dan sampean dan kono mantep-mantepin. 5 kali 365 dikali berapa? 7 sampai 3 ya? 5.475 kali metu cangkemnya.